Bagi nelayan Indramayu, gelembung ikan bukanlah limbah. Dengan kualitas ekspor, harganya fantastis loh. Uniknya nih, para peniup gelembung ikan kebanyakan ibu-ibu. Secret lovers, ikan remang atau dikenal dengan garfish merupakan ikan laut yang hidup di dasar perairan. Panjangnya rata-rata 100-200 cm. Ikan ini punya gelembung renang yang cukup besar. Bagian inilah yang dimanfaatkan jadi sumber cuan masyarakat Indramayu, Jawa Barat. Hipio atau gelembung ikan diisi udara yang dialirkan melalui selang yang ujungnya diberi jarum ukuran sedang. Oh iya benar. Sekilas mirip infus ya. Udara akan dihasilkan dari mesin aerator yang umumnya digunakan untuk akuarium ikan. Tuh lihat, hipionya jadi mengembang kan? Faktanya, meniupkan udara ke dalam gelembung ikan cukup sulit loh. Karena tidak semua gelembung yang didapat dalam kondisi bagus. Ada yang bocor, sobek, bahkan terbelah dan hampir putus. Kempes lagi dia. Nah, contohnya ini nih. Contohnya ini, bisa kelihatan kan? Dia ini robek. Cuman ini nggak dibuang. Tapi bisa juga diperbaiki ya Bu ya? Perbaiki. Ya, diperbaiki itu namanya diklopet. Iya, klopet. Ditambal ya, kayak tambal ban. Jadi ini yang robek ini jadi ditempel begini nih. Nah, ditumpangin ya Bu ya namanya tuh. Jadi rapet tuh robekannya. Nah, baru kalau udah kayak gini bisa dicapit buat biar dia agak bocor. Ini dilempit seperti itu. Gelembung. Kalau lubangnya sedang, biasanya ibu-ibu di sini akan menambalnya dengan kertas bertekstur kasar yang biasa dijadikan karung semen. Nah, kalau lubangnya besar, harus ditambal dengan kulit gelembung ikan yang lain. Baru setelah itu dilapisi kertas dan dijepit. Setelah semuanya lubangnya tertutup, baru ditiupkan udara melalui selang. Sebenarnya kekreatifan kita saja. Jadi saya juga pas di sini ya belajar itu ya butuh keuletan gitu. Kalau orangnya nggak sabar ini nggak bisa. Banyak orang yang gagal gitu. Oh gitu. Mengisi udara harus tahu batas maksimalnya ya. Kalau terlalu banyak bisa menyebabkan gelembung udaranya pecah. Pengisian udara ini bertujuan untuk mempermudah penjemuran dan mempertahankan bentuk gelembung ikan ketika sudah kering nanti. Peniupan gelembung ikan sekarang sudah modern, sudah menggunakan alat bantu selang dan aerator. Padahal dulu meniupnya pakai alat sederhana yaitu sedotan plastik loh. Nah, ini kita mau coba tiup pakai cara tradisional ya, pakai sedotan ya. Begini Bu ya. Disedot enggak ditiup ya? Ditiup. Kalau udah gelembung, ditahan, dipencet. Nanti Ini udah? Terus. Pencet dulu ininya, tangan ininya mencet. Mencet nih? Udah gini ya? Habis dipencet nanti ininya masuk. Ayo masukin itunya tangannya. Masukin apanya? Ya maksudnya iya, dipencetin. Oke. Wah. Nah, gitu ya. Ya ininya dilepas. Oh, ini dilepas. Kalau nggak dilepas nanti Nggak kempes dilepas lagi. tapi kempes lagi. Gini. Jadi kan ini bener gini ya? Iya. Bambu yang sudah penuh dengan gelembung ikan tinggal dijemur di bawah terik sinar matahari. Dalam satu bambu ada sekitar 10-20 gelembung ikan siap jemur. Kalau cuaca panas terik, penjemuran bagian perut ikan cukup sehari. Tapi kalau musim hujan bisa lebih lama. Di pasar ekspor tahun 2025, 1 kg gelembung ikan remang harganya di kisaran 4-6 juta rupiah. Harga hipio bisa mahal karena nilai gizi yang tinggi termasuk kaya protein dan kolagen yang membuat kulit menjadi sehat. Di Tiongkok, gelembung ikan dijadikan sup kental. Satu mangkoknya bisa mencapai jutaan rupiah. Kang Ian, ini kalau misalkan ikan ramang kok nggak pakai pisau sih? Kenapa harus pakai bambu? Kalau pakai pisau, ntar gelembungnya pecah. Fungsi pakai bambu ini buat apa? Buat ngeluarin gelembung sama telur. Oh iya, yang misahin gini ya? Ya. Kebetulan kayak gini. Nah, kalau ini berarti tinggal ditarik ya? Ya. Ikan ramangnya gede. Saya ngangkat aja berat.
Oh, 5 kilo ya. Perut ikan remang atau dikenal dengan nama hipio sangat diminati pasar luar negeri. Umumnya digunakan untuk sop ikan, kerupuk, dan juga pembuatan kulit sosis. Kalau Alvin Pep meniup gelembung ikan, saya mau cari tahu nih rahasia telur ikan di Gresik yang jadi kuliner favorit. Lihat tuh, dari kios belum buka, para pembeli sudah siaga. Siap menyerbu kuliner legendaris yang usianya hampir setengah abad di pasar kota Gresik, Jawa Timur. Ini telur bader. Bader. Ya ini telur kakap merah. Kakap Kalau merah. biasanya orang sini tuh ngomongnya telur tenggiri. Telur tenggiri Ya, ini. yang ini di asam manis. Asam manis. Yang ini yang kering. Nggak pedes, cuma pedes. gorengan aja. Yang ini Hmm. telur cumi. Telur cumi. Yang ini telur kepiting. Oh, kepiting ini. Oke, ya. Yang ini telur mujair. Mujair. Ini telur belana. Belanda apa? Kalau nggak tahu belana itu gere. Geri. Ya. Ini juga nggak tahu saya, Bu. Nggak tahu juga. Ya, ini telur manyung. Telur badar yang dipepes daun. Pepes daun. Ini telur badar yang diolah dikasih tepung. Tepung. Yang kayak rolade gitu loh, Mas. Oh, itu ya. Ya. Wah, olahan telur ikan bervariasi. Tapi ada satu yang jadi primadona dan paling banyak dicari. Yaps, endok bader alias telur dari ikan bader. Ikan bader juga dikenal dengan sebutan ikan tawus. Biasanya, telur ikan diolah menjadi pepes dan gorengan. Uniknya, dalam satu lorong pasar ada 3-4 kios yang menjual telur ikan. Pelanggannya tak hanya warga Gresik saja, dari luar kota juga banyak yang penasaran. Ini aku mau cobain telur ikan baderan nih. Bentuknya seperti ini nih. Ini khas Gresik nih, ikan bader. Apalagi, Mas? Nikmat Ibu, mantap banget. Meski si ikan badar termasuk golongan ikan murah, tapi telurnya dianggap bagian paling mewah. Ya bisa dibilang seperti kaviarnya ala Gresik. Bedanya, kalau kaviar termasuk telur ikan termahal di dunia, yang berasal dari ikan sturgeon yang diawetkan. Makanan sultan berstatus tinggi karena butuh waktu sampai 20 tahun untuk menghasilkan telur. Nggak heran kalau harganya fantastis, bisa mencapai 200 juta per kilogramnya loh. Tapi kalau yang ini sih kaviar versi kearifan lokal. Harganya Rp140.000 per kilogram dan Rp15.000 per ons. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Telur ikan ini bumbunya dikasih pakai bumbu apa nih, Bu? Yang ini ada cabai, ada kunyit, ada bawang putih, bawang merah gitu, Mas. Yang variannya banyak, Mas. Ada telur mujair. Kalau mujair itu khasnya itu dikasih agak-agak manis. Dikasih ada kecap. Telur cumi juga itu dikasih agak-agak manis. Kalau telur kakap merah itu varian 2. Ada yang di asam manis, ada yang digoreng, nggak pakai pedes sama sekali. Tapi proses semua masak telurnya sama nggak sih, Bu? Harus digoreng dulu atau seperti apa? Beda-beda, beda-beda, Mas. Kalau yang aku bungkusin ini nggak pakai digoreng dulu. Dia mentah, diproses, terus langsung dibungkusin. Aneka variasi telur ikan dimasak beberapa macam. Ada yang dipepes hingga dicampur dengan tepung menjadi gorengan yang kaya akan protein. Berbeda dengan pepes lain yang biasanya dikukus, pepes telur ikan langsung digoreng. Telur ikan mulai populer di Gresik sejak tahun 80-an. Awalnya, telur memang sering dibuang. Tapi karena saat itu daging ikan cukup mahal harganya, telur ikan pun dimanfaatkan. Ditambah lagi, Gresik yang letaknya di pesisir laut utara memiliki banyak area tambak. Sehingga ikan pun melimpah. Bahkan, ikan-ikan dikirim ke berbagai kota. Saking melimpahnya ikan yang tersedia, semua bagian ikan disulap jadi makanan lezat dan oleh-oleh khas Gresik. Dari ikan yang melimpah, awalnya telur ikan maupun gelembungnya dianggap limbah. Namun kini menjadi daya tarik dan punya nilai jual.